Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif kembali menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabda Malang, dan hari ini melalui program kami Ruang Inspirasi, kami akan menghadirkan kegiatan Project Based Learning dari SMA Islam Sabda Malang Boarding School. Dan pada kesempatan hari ini pemirsa Sisma TV yang berbahagia, yaitu pada tahap presenting, yaitu presentasi di hadapan juri dan di hadapan orang tua. Karena beberapa orang tua khususnya yang berada di sekitar Malang tentunya ini diundang untuk menyaksikan bagaimana siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 dari SMA Islam Sabda Malang Boarding School menyampaikan presentasi tentang hasil Project Based Learning mereka. Bagaimana tentang Project Based Learning yang dikembangkan di SMA Islam Sabda Malang Boarding School? Mari kita ikuti bersama. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua wali siswa, yang terhormat Dewan Juri pada kegiatan SMA ini, Bapak dengan teknik yang kami hormati, yang beliau juga wali siswa SMA Islam Sabda Boarding School. Banyak problematika terkait dengan isu yang sedang berkembang. Contohnya pada saat ini adalah ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada kewirausahaan. Di dalamnya akan
Alhamdulillahirrahmanirrahim. My Project Assembly untuk SMA Islam Sabila Mampuri School dilaksanakan pada hari ini. Pada hari ini adalah puncak dari karyanya anak-anak untuk dipresentasikan kepada temannya, kemudian juga akan dipresentasikan kepada orang tua dan oleh juri yang itu dari praktisi ilmu terkait. Output dari kegiatan Assembly My Project ini adalah bukan hanya anak-anak memamerkan produknya, tetapi mereka mampu mengkomunikasikan keunggulan dari produknya, kemudian mereka juga mempunyai alasan mengapa produk itu dikembangkan. Yang ketiga adalah mereka bahkan bisa memaparkan apa rencana kedepannya untuk produk yang sudah dibuatnya. Karena kita berharap bahwa anak-anak kita, generasi muda yang akan datang, mereka mempunyai keterampilan berpikir kritis, sehingga mereka punya kreativitas untuk mengembangkan produk, dan ujung-ujungnya adalah mereka menjadi inovator untuk pengembangan dunia pendidikan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masa depan mereka. Melewati alat penetral limbah, jadi nanti air limbah itu akan secara otomatis akan netral di alat filterisasi kita. Setelah melewati alat, air limbah akan mengalir ke parit dan ke sungai dalam keadaan sudah netral. Lalu batang dan daun pepaya yang di situ digunakan untuk menetralkan air tersebut. Lalu ada batu maifan dan arak tempurung kelapa. Karena di sini kita judulnya filterisasi. Jadi selain untuk menetralkan, kita juga untuk menjernihkan air. Lalu di sini juga ada daun ketapang lagi. Setelah di awal kita udah netralin di batang dan daun pepaya, kita akan memastikan kembali air itu netral di daun ketapang. We have a slogan. Jadi kalau kita ngomong filtrasi kincir air, kalian jawabnya save the water, save the earth. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Filtrasi kincir air, save the water, save the earth. Air itu semakin berkurang. Kita ambil di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, di mana populasi manusianya itu paling banyak, tetapi memiliki ketersediaan air yang paling sedikit. Di tahun 2010, Pulau Jawa memiliki ketersediaan air sebanyak 1.365 meter kubik. Terus berkurang di tahun 2025 sebanyak 1.178 meter kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJBL adalah proses pembelajaran yang berbasis proyek, di mana seluruh siswa belajar untuk menghasilkan produk dengan menerapkan paper, yaitu tahapan yang pertama P, presenting. Di tahapan presenting ini, para siswa disajikan berbagai masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti limbah, pencemaran polusi udara, kemudian permasalahan tentang banyaknya kendaraan atau aktivitas di jalan yang mungkin terjadinya kemacetan dan sebagainya. Kemudian dari tahap presenting, mereka akan melakukan proses analyzing. Jadi tahapan paper yang kedua yaitu analyzing. Di analisis ini mereka diminta untuk menganalisis permasalahan yang sudah diangkat dari tahapan presenting. Setelah mereka memilih salah satu permasalahan tersebut, permasalahan itu akan dianalisis, sehingga dari proses analisisnya mereka akan mendapatkan berbagai macam data yang menguatkan
urgensitas dari masalah yang harus mereka angkat dan juga mereka atasi. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap planning. Tahap planning di sini para siswa belajar untuk merencanakan sebuah solusi dari permasalahan yang mereka angkat. Untuk di tahap yang keempat yaitu tahap executing. Di tahap executing ini para siswa belajar untuk merealisasikan atau mewujudkan solusi dari permasalahan yang diangkat, yang mana solusi tersebut akan menghasilkan sebuah produk. Nah, produknya ini bisa juga dihasilkan berupa desain terlebih dahulu, yang mana nanti bisa direalisasikan menjadi produk asli setelah mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa mendanai produk tersebut. Kemudian di tahapan yang kelima yaitu tahap reporting atau assembly, di mana di tahap yang terakhir ini siswa belajar untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari produknya kepada penonton atau pemirsa. Nah, di sini biasanya kami menghadirkan para orang tua ini nantinya akan melihat hasil dari pemikiran Ananda melalui project based learning ini. Untuk Be Wiser sendiri itu terdiri dari W yaitu wondering, di mana Ananda di situ diminta untuk mencari tahu atau menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap investigating. Setelah siswa mencari tahu atau menumbuhkan rasa ingin tahu, mereka kemudian akan menginvestigasi rasa ingin tahu tersebut. Jadi mereka akan mulai mencari lebih banyak sumber yang berkaitan dengan rasa ingin tahunya. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan synthesizing. Synthesizing di sini para siswa dari tahapan investigasi mereka akan lanjut ke synthesizing. Di tahap synthesizing ini adalah lanjutan dari setelah mereka menginvestigasi rasa ingin tahunya, mereka akan mengumpulkan banyak data. Dari data tersebut dianalisis kembali. Tahap yang terakhir yaitu tahapan reflecting, itu mereka merefleksikan dari tahapan yang pertama wondering, investigating, synthesizing sampai ke tahapan yang expressing. Nah, kenapa mereka belajar ke semua ini? Ada Be Wiser, ada juga tahapan paper untuk PJPL sendiri, karena mereka akan dibekali keterampilan forces, yang mana forces itu sendiri yaitu berpikir kritis, kreatif, kemudian berbahasa, kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yaitu komunikatif, dan juga kemampuan untuk bekerja sama, yang mana kemampuan yang terakhir yaitu kolaboratif. Jadi keempat keterampilan ini akan dimiliki oleh Ananda setelah mereka belajar project based learning di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Untuk produk akhir sendiri, biasanya untuk di level SMA atau tingkat SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, Ananda akan membuat sebuah produk, bisa jadi produknya itu jadi, atau masih dalam bentuk gagasan tertulis, yang mana gagasan tertulis ini nanti akan menghasilkan sebuah desain atau rancangan dari produknya, yang nantinya bisa direalisasikan setelah mereka akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa mendanai produk mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Forusi from us to see. Jadi buat kali ini kita akan dikasih tema laut nih. Jadi kita ngangkat salah satu permasalahan yang sering terjadi di laut, yaitu ocean acidification. Nah, solusi yang kami berikan adalah Veroplus. Veroplus ini sendiri terbuat dari activate charcoal dari kulit durian yang digabungkan oleh phytoplankton activator. Nah, fungsinya Veroplus ini bisa mengurangi keasaman di lautan. Jadi laut ini bisa sehat kembali dan asamnya netral. Harapannya, jadi dari adanya produk ini kami berharap bahwa pemanasan global di Indonesia bisa berkurang, bisa ditanggulangi, dan keamanan dan keanekaragaman dari biodiversitasnya dapat terjaga. Sekian dari kita bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calista Najwarun Kamalia dari kelas 11 IPS 2. Saya Nila Faiza dari kelas 11 IPS 2. Oke, jadi kami akan menjelaskan produk kami yaitu Nakano Van Vlierden. Jadi ini tuh gabungan dari serat linen dan rami. Terus kita itu kayak membuat ini jadi bandana. Untuk proses pembuatannya itu kita yang pertama-tama harus menenun dulu, kemudian kita bentuk menjadi seperti ini. Nah, untuk kelebihan rami dan linen, untuk raminya sendiri adalah ukuran serat rami relatif lebih panjang dan dari serat kapas. Yang kedua terbuat dari serat tumbuhan membuat tahan terhadap bakteri, jamur, serangga, cahaya, dan tidak mudah busuk. Yang ketiga, daya serap yang tinggi membuat kain cukup mudah untuk diwarnai. Nah, untuk linen sendiri atau nama ilmiahnya adalah Linum usitatissimum, yaitu memiliki bahan yang dingin, serat kain tebal, kain linen cenderung kuat, ringan, dan tahan lama. Kain linen memiliki sifat antibakteri, dan yang terakhir adalah memiliki karakteristik yang membuat linen menjadi bahan yang bagus untuk berbagai model fashion. Nah, setelah itu untuk kedepannya produk ini akan bekerja sama dengan brand lokal yaitu Zetova Major Minor. Nah, jika kerjasama ini sukses dan berhasil, kita akan melanjutkan untuk bekerja sama dengan brand luar yaitu Disaya dan Asafa Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Rizkullah. Saya dari kelas 11 MIPA 1B. Saya mengeluarkan produk ini yang bernama Blue Air. Blue Air ini saya terinspirasi dari teman saya yang awalnya yang bilang kalau kita ngerokok gimana. Nah, terus kita bisa menjadikan asap rokoknya itu bisa menyaring dari alat ini. Yaitu alatnya yang pertama kita ada blower yang menyerap udara kotor tersebut. Terus kita menetralisirnya udara tersebut, asap tersebut dengan batu zeolit ini. Karena ada kandungan-kandungan yang di dalamnya untuk menetralisir asap tersebut. Dan di sini dan di belakangnya ada karbon aktif dan keluar dari belakang sini. Nah, tindak lanjut Blue Air ini, kedepannya Blue Air ini dapat diterapkan bisa di kafe, mungkin bisa di rumah orang-orang yang tidak suka merokok. Jika ada tamu di rumahnya yang merokok bisa memakai alat ini. Semoga proyek kita ini menginspirasi masyarakat untuk tetap hidup sehat dan kalau bisa jangan merokok. Dan kalau itu pun ngerokok, kita menetralisirkan pakai alat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tri Anjaswarni, orang tua dari Ananda Aida Amalia Azhar, kelas 12 IPS 2. Alhamdulillah saat ini saya berada di tengah-tengah kegiatan My Project Assembly yang dilaksanakan oleh SMA Islam Sabilillah Malang. Saya salah satu juri yang memberikan penilaian pada produk dari hasil kreativitas siswa, mohon maaf. Alhamdulillah dari seluruh yang saya nilai luar biasa semua dan kreativitas anak-anak sudah sangat baik, kemudian inovasinya juga sudah sangat baik, kemudian kreativitas dalam berpikir juga luar biasa. Nah, harapan saya ke depan produk-produk ini bisa disosialisasikan dalam kalangan yang lebih luas, terutama pada para stakeholder, pengguna-pengguna potensial yang mungkin akan menggunakan produk anak-anak ini, sehingga produk yang dihasilkan ini tidak selesai di lahan sekolah, tidak selesai di lingkup sekolah, tetapi betul-betul terpublikasi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan tentunya ini akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, berdampak kepada pemanfaatan penyelamatan lingkungan, karena temanya adalah penyelamatan lingkungan dan penyelamatan alam. Terima kasih, semoga sukses buat SMA Islam Sabilillah dan ke depan lebih bisa membina anak-anak
berkreatif lagi, berinovasi lagi, dan maju untuk Islam, SMA Islam Sabilillah Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan saat asap di desakan dioksin itu mengkilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nuzula Ahmad dari kelas 11 MIPA 1B. Manfaat yang dapat saya dapatkan dari kegiatan PJBL ini adalah pertama, saya bisa lebih peka terhadap situasi sosial, situasi di sekitar saya. Terus saya bisa mengaplikasikan keresahan dan dari ide-ide yang saya hasilkan. Terus dari kegiatan PJBL saya bisa melatih kegiatan public speaking dan rasa percaya diri saya. Dan dari kegiatan PJBL, saya bisa belajar bersosialisasi bersama teman ataupun guru-guru. Dan dari kegiatan PJBL juga, saya bisa mendapatkan banyak hal seperti berpikir lebih kritis tentang hal-hal yang ada di sekitar saya ataupun hal-hal yang nantinya akan menjadi sesuatu yang berharga di masa depan nanti. Smais, super. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh kepada kelas 11 IPS 2 dengan tim Raptic Art Gallery diraih oleh kelas 11 MIPA 2. Berdasarkan harga Halima Reski, Tata Rahmanida.
habis melaksanain kegiatan apa nih Kak Ata? Kita di sini habis melaksanakan kegiatan PJBL Assembly. Nah, di sini kita tadi nampilin Blackstone, itu adalah batu bata ramah lingkungan yang kita buat dari plastik dan juga oli bekas nih. Gimana sih cara buatnya Kak Alia tadi? Cara buatnya itu mudah banget. Kita cuma butuh 3 bahan nih Kak. Yang pertama ada oli bekas, limbah plastik dan juga pasir. Nah, pertama-tama oli bekasnya ini kita masukkan ke dalam wadah pemanas. Setelah sudah panas, kita masukkan limbah plastik ke dalamnya. Kita aduk hingga kedua bahan ini menyampur. Setelah menyampur, kita campurkan lagi pasir ke dalamnya. Kita aduk hingga kalis. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan, kita jemur di bawah terik matahari begitu. Nah, manfaat yang bisa kita dapat dari PJBL ini adalah kita jadi tahu nih manfaat plastik-plastik yang sekarang jadinya menjadi kekurangan, kita bisa menjadikan plastik-plastik itu menjadi kelebihan gitu. Terus kita di sini juga belajar buat nggak putus asa nih teman-teman, karena di sini kita juga sering gagal nih waktu PJBL. Kemarin kita udah gagal berapa kali Kak Ata? Kita udah gagal 3 kali sih. Jadi awalnya sebelum kita nemuin Blackstone, kita bikin kincir listrik jadi kayak dari ombak gitu, listrik dari udara ombak. Nah, tapi di situ kita tuh gagal, kayak ya Allah nangis hopeless gitu. Terus habis itu kita bikin Blackstone yang pertama itu gagal juga karena kebanyakan pasir. Habis itu bikin Blackstone lagi gagal karena kebanyakan oli, kayak kebanyakan plastik gitu. Terus habis itu kita bikin lagi, terus kayak kau menang. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya di sini kita dapat best project gitu kan. Jadi kayak sangat menyenangkan. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngedukung PJBL kita dan tetap menyemangati kita ya. Jalan-jalan sama BASI. Terima kasih. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kegiatan My Project Assembly atau Assembly PJBL di SMA Islam Sanamang Boarding School ini diakhiri dengan pemberian awarding, yaitu penghargaan kepada peserta yang dinilai oleh juri sebagai peserta yang terbaik. Mudah-mudahan ini semuanya dapat menginspirasi kita semuanya bahwa pembelajaran harus dilaksanakan dengan cara menyenangkan dan juga harus berwawasan lingkungan sekitar, sehingga ini akan memberi bekal kepada Ananda memiliki daya kritis yang tinggi, dan ini sangat penting untuk bekal mereka hidup di masyarakat nanti. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.